Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan sekaligus bisa menyapa para sahabatku yang selalu setia menonton video-video saya ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabatku, dan saya doakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya, dan putra putri kalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa negara dan agama, amin ya rabbal alamin. Mari kita nonton bersama-sama, wahai sahabatku, yang mana Gus Arya ini sangat luar biasa. Memang dulu beliau ini adalah orang yang tegas ya, orang yang tegas selalu, bahkan pernah bergabung dengan si Imanuddin ya beliau ini. Namun sekarang kata beliau, pernah saya menonton videonya itu, menyadari hal tersebut. Sekarang beliau sadar dan ingin menyatukan umat dan mempersatu umat. Sangat luar biasa, niat yang mulia. Semoga beliau istiqomah. Yuk tonton videonya sampai selesai, baru kalian komen kawan ya. Semoga bermanfaat. Siapapun, mau dia Habib ngakunya cucu Nabi, mau dia kiai jalur Wali Songo ngakunya juga ketersambungan ada sampai kepada Nabi Muhammad, kalau perilaku-perilakunya ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain, itu yang mesti ditabrak. Gus, bagaimana tanggapan jenengan mengenai PCNU Demak yang membuat statement yang mengatakan bahwa PBI bukan bagian dari PCNU? Lah memang bukan kok, memang bukan. Bahkan PWI itu tidak mewakili amaliyah Nahdlatul Ulama. Apa contohnya? NU itu diajarkan Nahdlatul Ulama dari sesepuh-sesepuhnya, para alim ulama, para kiai, para masyayikh terdahulu. Bahkan dari pendiri Nahdlatul Ulama pun, yaitu Romo Kiai Hasyim Asy'ari, itu pun memberikan fatwa-fatwa tentang yang berkaitan tentang nasab ini ya. Beliau meminta untuk menghormati, untuk menghargai ya. Salah satunya adalah habaib. Tapi hari ini PBI ini kita lihat ya seperti apa, seolah-olah ini mengawal nasab, mengawal adanya polemik nasab. Jadi PBI ini lahir karena ada polemik nasab, lalu di situ ada berkaitan tentang yang dibahas ini kan Habib, soal nasabnya. Jadi seolah-olah PBI ini mengatasnamakan sebagai pembela Wali Songo, tetapi amaliyahnya yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para alim ulama, para kiai pendahulu sebelum ulama-ulama sekarang yang ulama-ulama muda-muda ini.
ya seperti Kiai Madudin ini betul-betul tidak mencontohkan dan memang betul-betul membuat kontroversi dan membuat sebuah alur-alur kebencian terhadap ya satu sama lain, terhadap yang dianggap tidak sejalan. Bahkan bahkan saya sendiri, nggak cuma saya sendiri ini ketika berbicara seperti ini akan dicap sebagai orang pembela Ba'alawi oleh mereka orang-orang yang mengatasnamakan pribumi. Kayak begini akan dicaci maki orang-orang yang menganggap tidak sejalan dengan Kiai Madudin akan dicaci maki, dicerca, dijongos-jongoskan, bahkan dibudak-budakan sebagai budaknya Ba'alawi. Ini kan lucu. Ini sudah sangat menyimpangnya, sudah kemana-mana. Mulai dari penolakan orang mau sholawat, ditolak. Contohnya seperti Habib Syekh. Habib Syekh itu salahnya apa? Menurut mereka, orang-orang yang sudah kedoktrin gorengan-gorengan yang tidak masuk akal, bahwa Habib Syekh pernah menciptakan lirik lagu. Contohnya seperti ini. Habib Rizik gurune NU. Ini kan multi tafsir kata-kata ini. Yang dimaksud Habib Syekh mungkin menyatakan bahwa memang Habib Rizik dia memberikan sebuah statement atau itu saat ada kegiatan pengajian, di sampingnya itu ada Habib Rizik. Mungkin tujuannya adalah untuk memuji Habib Rizik. Waktu itu kan Habib Rizik tahu sendiri kan, dikenal pengikutnya banyak kan. Dia memberikan pujian-pujian itu dengan lirik Habib Rizik gurune NU. Nah, pertanyaannya ini kan multi tafsir. Orang-orang ini pengikut-pengikutnya Kiai Madudin selalu menggoreng Habib Syekh tentang itu, seolah-olah mengartikan bahwa NU ini berguru sama Habib Rizik. Padahal kan ini multi tafsir. Bisa jadi yang dimaksud oleh Habib Syekh ini adalah bahwa Habib Rizik gurune NU. Lah memang Habib Rizik itu belajar kepada ulama-ulama NU. Ya jujur saya tidak pernah mendengar bahwa Habib Rizik itu belajar kepada ulama Muhammadiyah contohnya. Beliau juga nggak pernah belajar sama pendeta atau dari guru yang beragama non-muslim. Jadi lumrah kalau kita mau berpikir secara rasional bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Syekh, pujian-pujian itu adalah yang dimaksud adalah untuk memuji Habib Rizik, dan Habib Rizik adalah bukan orang NU berguru sama Habib Rizik atau NU Nahdlatul Ulama berguru sama Habib Rizik. Ini sebuah statement yang sangat berlebihan, tujuannya adalah untuk kebencian. Ya, jadi salah satu itu statement itu adalah multitafsir, bisa ditafsirkan bahwa apa yang disampaikan oleh liriknya Habib Syekh tersebut adalah menyampaikan bahwa Habib Rizik itu juga berguru sama guru-guru NU. Habib Rizik gurune NU. Statement yang saya sampaikan ini bukan berarti saya membela Habib Rizik. Mungkin semuanya orang tahu kok. Ketika Habib Rizik bikin ujaran kebencian, ketika berpolitik praktis, ketika beliau menjadi oposisi negara, dalam ceramah-ceramahnya cukup kontroversi, bahkan panggung-panggung agama dipolitisasi untuk mencaci, kadang ada statement-statement seperti itu, untuk memaki seorang pemimpin, dan itu memang saya tidak sepakat. Saya counter, kami sampaikan kepada masyarakat, jangan ikut-ikutan ya. Kita memiliki adab ketika kita mau mengkritik seorang pemimpin. Mengkritik, maka harus ada solusi. Contohnya seperti itu. Kita lawan kok ketika ada statement-statement provokasi. Jadi hari ini, jangan anggap ketika saya ngomong seperti ini, dianggap saya bela Habib Rizik. Apalagi lebih-lebih orang seperti Bahar. Nggak ada tendensi ke sana. Saya hanya menyampaikan, janganlah nggak elok. Akhirnya dengan ada doktrinasi seperti itu, seolah-olah Habib Rizik, Nahdlatul Ulama NU itu berguru sama Habib Rizik. Bukan seperti itu. Itu multitafsir ya. Saya menafsirkan bahwa apa yang disampaikan sama Habib Syekh, bahwa Habib Rizik itu berguru juga sama NU, belajar sama NU. Maka dia bilang
Habib Rizik gurune NU, memang gurune wong NU. Anda bisa profiling gurunya Habib Rizik siapa? Bukan dari Muhammadiyah, juga bukan dari pendeta atau non muslim, atau dari pemuka agama yang lain. Beliau seorang muslim, kita tahu. Beliau ahlu sunnah juga. Mungkin cara dakwahnya berbeda, cara penyampaiannya berbeda, mungkin lebih karakternya kepada amar ma'ruf nahi mukarnya, mungkin. Tapi kalau ada provokasi, saya tidak sepakat. Lalu saya akan kembalikan kepada masalah statement PCNU Demak, ya, menyampaikan bahwa PWI itu bukan Nahdlatul Ulama. Betul? Memang PWI bukan bagian daripada Nahdlatul Ulama. PWI bukan Banom NU. Bukan. Tetapi ini sangat kompleks sekali, tujuannya tidak sesuai dengan amaliyahnya Nahdlatul Ulama. Cita-citanya PWI kalau saya melihat sangat intoleran sekali. Artinya PWI hanya seolah-olah mengawal Wali Songo, atas namanya Wali Songo, tetapi tidak meneruskan cita-cita untuk menjaga para alim ulama, para kiai, para habaib. Sedangkan ulama-ulama para masyayikh terdahulu ini menjaga, mengawal para alim ulama, para kiai, para habaib. Karena beliau-beliau siapapun, dari ras mana, dari suku mana, keturunan mana, kalau beliau mendakwahkan sesuai dengan syariat Islam, maka mereka adalah bagian daripada al-ulama. Mereka juga ulama, termasuk habaib ulama. Baik kita ikuti, ya nggak baik jangan diikuti. Sama halnya kiai, kalau nggak baik ya jangan diikuti, kalau baik ya diikuti. Cuman miris, hari ini yang terjadi apa? Tidak sedikit, hanya gara-gara polemik seperti ini, mereka orang-orang yang bergelar kiai, kiai haji, kerjaannya menggibah, ikut-ikutan menggibah. Bukan mendinginkan umat, mempersatukan umat, malah sering mengujar si fulan ini, si fulan itu. Ya. Pada prinsipnya, saya tidak sepakat. Siapapun, mau dia habib, ngakunya cucu Nabi, mau dia kiai, jalur Wali Songo, ngakunya juga ketersambungan ada sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau perilaku-perilakunya ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain, itu yang mesti ditabrak. Betul. Sepakat, wahai Gus Arya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat jelas sekali penjelasan dari Gus Arya. Semoga beliau selalu sehat walafiat dan tetap di garis kebenaran. Semoga istiqomah. Dan saya akhiri, ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.